Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Mantap lagi. Wah, sekarang ada musik-musiknya luar biasa ini. Nah, ini episode ketiga, season 4 ya. Season 4 Saraba Channel. Di podcast kali ini, kemarin kan saya 2 bintang tamu ini. Nah, ini 3. Nah, teman-teman ini dari Sanggar Seni Palakatoda. Betul sekali. Tepuk tangan dulu. Wah, mantap. Apa kabar ini teman-teman? Alhamdulillah baik. Oh, Berkah selalu. wah, dan selalu panjang umur. Barakallahu fi umrik. Sebelum kita bicara soal Palakatoda, kita perkenalan dulu ini. Ini, mohon maaf. Ini siapa ini? Anaknya siapa ini? Kamu kemarin sih. Nama saya Andra. Oh, Anda. And the backbone. Lanjut. Maksudnya apa kau di sini? Sebagai ketua panitia. Oh, ketua panitia. Oh, ada kegiatan kan nanti. Oh, ini ketua panitianya. Ketua panitia nanti 1 dekade. Di Milad Sanggar Palakatoda. Nah. Kok tiba catatan ya? Oke. Satu lagi yang satu. Oke. Ini, mohon maaf ini, dia punya goblok mengingatkan saya Dendeng Amon. Ada yang bojol Saraba juga. Oh, begitu. Di Kimaja. Jangan beli. Iya. Oke, lanjut. Nama saya itu Tange Mursalin. Tange. Mursa. Jangan pakai S. Nanti dingin. Wah, sudah tidak lucu. Lanjut. Apa sih kau di sini? Di sini tuh saya sebagai tim kreatif dari acara satu miladnya lah. Oh, jadi yang mengkonsepnya. Ya, bisa Wah. begitu. Manijin ini siapa ini? Saya sendiri namanya. Ya, sendiri. Kalau sendiri kan berarti masih boleh toh. Lanjut. Ada. Hah? Cepat sekali kau potong. Lanjut. Langsung. Nama saya Fitri Nur Ramadhani. Siapa Anda? Saya di sini sebagai Apa? Ketua. Saya bantu. Padahal saya tahu sudah ini. penanggung jawab dari Milad 1 dekade Palakatoda. Jabatan saya itu di Palakatoda sebagai ketua umum. Wah, luar biasa. Tepuk tangan. Galang, ada musik lagi. Itu tuh. Tapi kayaknya ada yang beda ya? Kenapa? Udah ada gendangnya lucu gitu. Oh iya, kan kita pinjam kalian punya. Iya. Tunggu. Kita bicara soal Palakatoda dulu. Ini serius dikit ini. Apa itu Palakatoda? Sanggar Seni kenapa namanya Palakatoda? Kenapa dibilang Palakatoda itu tempatnya orang-orang berkarya lah. Oke. Sama sih Sanggar Seni lain sama. Cuman namanya Palakatoda ini apa? Apakah dia
Bapalaka atau apa? Saya tidak tahu ini, apakah bahasa Kailin Palaka Toda ini? Kalau dari makna sendiri dari Palaka Toda itu Palaka itu tempatnya mimbar. 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 Bahasa apa teh? Bahasa Kaili. Oke, Toda? Toda itu nama lingkungannya kita sendiri begitu di sana. Karena daerah asli sebelumnya ngasih itu Toda. Oh, jadi di Miangas tempatnya ini. Oh iya. Betul. Jadi mungkin kalau misalnya kita bisa tarik sih lebih memaknai bahwa Palaka Toda itu adalah titik atau tempat kita untuk berkumpul. Oh, Kayak gitu. mohon maaf, Bapak tidak ditanya. Oke, tunggu. Kan ini biasa ada sanggar seni Soraja, sanggar seni. Ini sanggar seni dan bengkel. Kenapa ada bengkelnya? Mohon maaf, ada yang otomotif atau bagaimana? Jadi soalnya bengkel kan lebih khas ke otomotif. Jadi kenapa ada bengkel? Hmm. Karena di Palaka Toda juga itu kita ada divisi untuk pembuatan alat musik tradisional dan Oke. dimulai sejak tahun 2017. 2017 itu belum lama juga ya. Udah lumayan lama juga. Belum lama itu. Oh pantas ya belum lama. Sudah lama lah. Sekarang 2022, sudah 5 tahun. Berarti sudah menuju ke profesionalitasan. Oh, alhamdulillah. Bukan lagi. Oh, ya. Oke. Tunggu, mohon maaf ini. Kalau bikin alat musik begitu, kan harus ada sekolahnya. Iya betul sekali. Loh, Ada sekolahnya. Karena kamu sekolah di mana? yang membuat alat musik itu ada Bang Adam, ada Opa Ojo. Ya Ojo ya, tahu. Itu, yang itu. Maksudnya kan dorang tidak mungkin otodidak dong, karena Mereka sekolah juga. siapa yang sekolah kan? Yang sekolah kan itu waktu zamannya Pak Hidayat. Betul Wah, sekali luar itu. biasa. Iya, luar biasa. Bagus juga pancingan, kan? Ya, terima kasih Pak Hidayat. Itu Kades Kampung Saraba loh. Iya betul. Oke, jadi dorang disekolahkan lalu kemudian Kembali lagi dan akhirnya mereka menciptakan karena belajar di kalau nggak salah di daerah Yogyakarta. oke. Melihat berbagai macam variasi dari alat musik ini tuh seperti ini, alat musik seperti Oke. ini. Dibawa ke sini dan kita coba padukan lagi gitu lewat pelajaran-pelajaran dari sana yang kita ambil. Oke. Akhirnya terbentuklah Kakula. Kakula buatan sendiri ya? Iya betul sekali. Dan setahu saya itu pembuatan Kakula itu lumayan terbesar di Sulawesi. Kalian? Iya, dari Palaka Toda ini yang pembuat. Tepuk tangan. Oke. Terus selain itu apa kegiatan sanggar seni Palaka Toda ini? Jangan nanti saya khawatir begini, kebanyakan sanggar seni ini kerjanya hanya pada saat pembukaan rakornas, rapat koordinasi, dipanggil teman-teman menari, ya hanu apa, terima honor, habis selesai lagi. Ada enggak agenda-agenda rutin teman-teman? Ada. Apa? Agenda rutin kita itu seperti kan kita menerima regenerasi baru gitu. Kita Oke. juga di sana juga ada Taman Ikro. Taman Jadi, Ikro, Taman iya, Bacala. Taman Bacala. Oh. Coba kita ambil sedikit agak Arab dikit lah biar Oh, iya kan memang harus ada nuansa Islami kalau mau dipilih orang. lanjut. Jadi kita membuka kayak kelas tulis, kelas baca gitu dan Untuk untuk anak-anak. yang ada di sekitaran. Ya, Oke. sekitar di Toda situ kan. Oke. Dan alhamdulillah sudah lumayan banyak juga orang-orang yang sudah ke situ saja kalau mau belajar, kalau mau mengerjakan tugas atau Oh, apa gitu. oke. Tapi ini saya ke ketua umum dulu nih, karena ketua umum ini kan artinya dia yang tahu segala macam. Berapa lama sudah jadi ketua umum? Belum sampai 1 tahun. Oh, belum sampai. Tapi sudah ada program-program yang dibikin, misalnya kegiatan-kegiatan kecil lah. Alhamdulillah sudah 3 lah. Baru Apa? itu ada jamming mingguan. Apa? Jamming mingguan. Apa itu? Itu Saya tahu kan ya hanu. Apa? itu ada penampilan berbagai karya dari seni tari, seni musik, teater, monolog di situ ada. Wah, keren. Itu dilakukan di sekretariat Palaka Toda. Palaka Toda. Oke, itu sambil mengasah kemampuan anak-anak ya. Iya, betul sekali. Keren-keren. Itu 1, 2 lagi. Itu jamming mingguan kita juga ada kelas. Kelas apa? Kelas seni. Kelas seni. Jadi belajar. Ya. Oke. Jadi dari teman-teman yang tidak tahu kakula disuruh belajar kakula semua. Oke. Tidak tahu main jimbe semua dulu. Oke. Jadi kalau tidak ada teman-teman lain yang bisa tampil, bisa yang lain gitu. Oh, oke. Jadi memang ada juga kelas-kelas khusus. Jadi bukan kemudian saya ini mau masuk sanggar seni harus punya keahlian khusus dulu. Biar belum ada kan? Kan bisa diajarkan di situ ya. Oke, itu baru 2. Satu lagi. Satu ada tari garapan. Apa itu?
kita di situ ada seperti menggarap tari sendiri. Jadi itu tari khas Sanggar Seni Palakatoda. Iya. Oke, keren. Ini kan Palakatoda sudah sudah 1 dekade, menuju satu dekade. Apa karya terbesar Palakatoda sejauh ini? Ini siapa yang mau jawab ini? Boleh saya? Boleh. Oh, tidak boleh. Boleh. Jadi karya terbesar yang sudah dilakukan Palakatoda sebenarnya semuanya besar, gitu kan. Apanya? Semua karya-karyanya itu besar lah. Iya. Karena karya itu kan sebuah hal yang abstrak lah yang tidak Wah, bisa kita luar nilai. biasa. Saya mulai suka ini konsep ini. Mohon maaf, tapi saya dibawa pulang ini alat ini. Ini harus di sini sudah. Saya mulai suka. Oke, lanjut. Oke, jadi karya-karya yang mungkin yang sekarang ini lagi terlihat lah. Kalau yang besar kan saya bilang itu besar semua gitu. Wah, iya. Tanpa Mungkin- mengecilkan karya-karya lain. Iya, betul sekali. Oke. Jadi yang sekarang kita garap itu adalah judulnya itu opera Merah Putih Tanpa Biru. Merah putih tanpa biru. Iya, Wah, betul saya kayaknya mengerti ini. Iya, betul sekali. Mohon maaf, saya boleh menjelaskan sedikit merah putih tanpa biru. Ya, coba jelaskan. Maksudnya kalau dari persepsiku ini merah putih tanpa biru berarti ini persoalan kebangsaan yang kemudian tidak dijajah lagi oleh Ya, oke. Belanda. Betul sekali. Jangan. Iya. Tapi sebenarnya ada tambahan lagi. Apa? Apakah kita benar-benar bebas dari belenggu penjajahan oknum-oknum bajingan Belanda itu? Wow. Luar biasa. Sebenarnya itu sih lebih ke situ gitu. Itu kapan digarap? Itu digarap mulai dari Januari. Oke. Mulai dari penulisan naskah, dari observasi segala macam gitu, kita analisa gitu kejadian, kita ambil semua, kita kumpulkan penokohan dan segala macamnya dan mulai ditulis itu bulan Januari. Ini sudah pernah ditampilkan Belum. Ini akan menjadi perdana di GCC. di acara kegiatan ini. Oke. Wah, kita wajib diundang itu. Kita wajib diundang itu. Nah, terus saya mau tanya, ini terserah siapa yang mau jawab ya. Pertanyaan begini, Sanggar Seni yang sekarang aktif di Kota Palu, mohon maaf lah, sekali lagi saya mohon maaf ini. Saya tidak kenal Sanggar Seni Palakatoda. Yang saya tahu hanya Sanggar Seni Soraja. Mohon maaf ini. Apakah teman-teman tidak mengikuti cara Sanggar Seni Soraja yang kemudian Instagramnya lebih banyak followersnya sudah pasti ya. Terus jobnya lebih banyak. Kenapa teman-teman seperti tidak terlihat ya? Apa karena circleku tidak bermain di Sanggar Seni atau memang teman-teman nanti 1 dekade baru muncul? Boleh saya balikan? Kita yang tidak terlihat atau kita yang ditutup untuk dilihat? Tua kami di saya tidak baca wajib ini. Sama tua kami di nonton. Oke. Maksudnya Anda bicara begitu apa ya? Jadi begini. Mohon maaf ini. Dorong ini bagus sebenarnya. Bagus lah dia bicara. Nyimak. Iya, oke. Jadi begitu sih. Sebenarnya usaha kita, proses kita untuk bersanggar gitu dari Oke. teman-teman para seniman, pelaku seni, pekerja seni, semuanya itu sebenarnya sama gitu. Oke. Cuman yang saya rasakan memang ada sedikit perbedaan kita untuk memberikan cara penyampaian kita lah. Oke. Bagaimana kita harus eksis gitu dan meminta atensi dari yang lain gitu. Mungkin ada beberapa yang agak susahan karena kami jujur agak susah juga untuk mencari media. Sedangkan media itu ya begitulah, Iya. agak sedikit Maksudnya ada... kok menghina Saraba Channel ini? Oh tidak. Mungkin kalau misalnya Sanggar Seni kita bilang ya anak emas lah. Iya. Oke. Jadi ada anak emasnya. Iya mungkin bisa dibilang seperti itu. Ya Allah-alam lah. Oke. Tunggu, saya mau tanya ini. Kita kan bicara soal Sanggar Seni dan keinginan orang untuk berkesenian di Sanggar Seni. Sanggar Seni ini kan tidak memiliki gaji, tidak memiliki pendapatan yang kemudian apakah teman-teman pemuda ini memang gabut saja lalu kemudian bergabung dalam Sanggar Seni Palakatoda atau ada ceritanya? Sampai bagaimana kamu orang bisa gabung di Sanggar Seni Palakatoda? Ini yang baru lulus, bagaimana ceritanya? Lulus apa ini? Lulus SMA. Wah. Bisa Masa? ikut ya kan? Saya kira S2 kan. lanjut. Gimana? Lanjut. Masuk di sanggar itu untuk cari waktu luang dan belajar saja. Betul-betul alasan pengangguran. lanjut. Cari pelajaran untuk kesenian Palu. Oke. Sudah. Pak Ketua panitia kan? Pak Ketua, sejak kapan kamu suka seni? Bukan air ya, maksudnya Sanggar Seni. Kelas 3 SMP sudah mulai ikut sanggar seni. Apa yang menjadi trigger kau suka seni? Saya pandasin. Itu karena
Tidak ada jawaban di atas. Loh, masa kesukaan sendiri? Mungkin karena dia saking sukanya, tidak ada lagi alasan untuk menyukai itu. Iya kan, maksudnya karena kalau kita sudah sangat menyukai, tidak ada lagi alasan. Suka saja begitu ya? Oke, mohon maaf. Masih mau jawab? Sudah. Itu ini Mudin mau ditantang ini langsung. Kalau Ibu Ketua sejak kapan ini bergabung di Sanggar Seni Palaka? Palaka Toda itu dari kelas 5 SD. Wih. Dari Tahun berapa? Jangan-jangan kelas 6 sekarang. Dari kelas. Alhamdulillah sekarang sudah kuliah. Oh iya, sama saya kuliah juga. Saya lagi KKN macam-macam. Oke, berapa tahun sudah? Sudah aku tahun saya tidak bisa itu. Oke, sudah bertahun-tahun lah. Oke, sudah Terus bertahun-tahun. kenapa sampai bisa menyukai sanggar seni? Ya banyak lah. Saya bisa mengeluarkan Wah, pemikiran saya di situ, saya bisa Oke. mengeluarkan karya-karya saya di situ, saya bisa Oh, banyak oke. belajar, bisa punya banyak teman seperti wah keren. Kalau Ibu Ketua ini basicnya di mana dia kalau di sanggar seni? Kan setiap orang kan punya keahlian tuh. Kayak misalnya saya di segala macam bisa, ada misalnya orang yang suka menyanyi, ada yang puisi dan lain. Kalau Ibu Ketua lebih fokus kemana? Saya kalau di sanggar itu bisa tari, teater, monolog. Oh keren. Kalau ini ada kelebihannya nggak? Mohon maaf. Keahliannya apa Pak Ketua? Main musik saja. Maksudnya beatbox begitu saya? Main alat musik tradisional kayak Apa? Semua bisa? jimbe, gimba, kakula masih belajar. Oke. Kan ada kelas belajar di sana. Oke. Terus alasan teman-teman bertahan sampai saat ini. Ini kan dari kelas 5 SD. Terus Baru lulus berapa tahun sudah di Sanggar Seni Palaka Toda? Setahun ya? 3 tahun. 3 tahun. Apa yang bikin teman-teman bertahan? Kan kesejahteraannya tidak ini ya. Maksudnya tidak menjadi jaminan kesejahteraannya teman-teman. Kalau untuk berkesenian lalu kemudian untuk senang-senang, mungkin Sanggar Seni itu adalah pilihan tepat. Tapi untuk kesejahteraan kita, isi perut dan lain-lain, Sanggar Seni belum bisa menjawab itu. Mohon maaf kawan-kawan. Lanjut. Siapa? Sebelum apa dia jago ini? Kamu rondo dulu. Iya. Kalau bertahan itu mungkin nyaman di sana dengan teman-teman semua, Oke. saling bertukar pikiran. Oke. Bisa mengeluarkan energi positif ya. Iya, Oke, itu saja. itu saja. Tidak kelas sih jawabannya. Oke, lanjut. Ibu Ketua, apa yang bikin bertahan? Mohon maaf, kok komu lagi. Ibu Ketua kuliah. Kan butuh biaya kuliah juga. Tidak mungkin hanya berharap orang tua. Kalau ada pendapatan sendiri kan lebih bagus. Lalu kenapa bertahan di Sanggar Seni? Ya kalau bertahan di Sanggar Seni itu karena ya senang saja, karena banyak teman, bisa belajar sama-sama apa yang kita tidak tahu di luar, kita bisa belajar di situ, bawa keluar lagi. Oke. Ini maestro. Aduh, Maestro. Komu berapa lama di Sanggar Seni Palaka Toda? Kalau di Palaka Toda itu saya baru masuk itu September tahun lalu. September tahun lalu kan. Ini sekedar informasi karena saya tahu beliau, kita sudah sering diskusi. Karena beliau ini kan dari Jakarta ya. Betul sekali. Dari Jakarta terus kemari. Ngapain Komu urus Sanggar Seni Palaka Toda? Sebenarnya itu saya itu terdampar lah, tidak sengaja. Berarti menyesal. Tidak juga. Terkadang kita terdampar di surga kan lebih, ternyata di surga gitu. Wah, terdampar di surga. Iya. Oke, Bisa lanjut. dibilang begitulah. Oke. Jadi kalau yang saya tadi kenapa bertahan gitu di sanggar seni yang kayak gini gitu. Terus ditambah lagi tidak ada mungkin kesejahteraan yang kita ambil gitu. Mungkin sekarang gitu. Oke. Karena memang yang saya lihat itu memang berbeda lah dari kota besar kan. Di sana kita itu para seniman itu bisa hidup. Caranya ya lewat kita pertunjukan, dan mungkin ada sedikit uang yang lebih gampang kita dapatkan lah lewat apresiasi. Misal kita di sana itu Ngamen. lebih ke pertunjukan, kita jual tiket itu lebih gampang gitu. Oh, pasarnya ada ya? Iya, pasarnya ada. Kalau di sini jujur aja agak sedikit berbeda. Saya baru rasakan ini di sini loh. Bang. Oke. Ketika kita datang gitu untuk tampil, hanya sekedar datang, tampil, makan, Kasih makan. hanya makan, pulang gitu. Iya. Hanya ya monoton lah dengan hal seperti itu, Iya. terus dan tidak ada yang saya lihat itu kayak apresiasi yang mungkin sedikit materi atau apa gitu. Iya, Kita betul. tidak berbicara tentang komersil, tapi sebuah apresiasi lewat materi itu kan penting. Penting, betul. Sepakat. Untuk kelanjutan bagaimana sih dia ini Iya, hidup gitu. betul. Karena sebuah yang saya ambil prinsip itu entertain itu ya kalian harus bayar gitu. Sepakat. Kalian nonton bioskop, kalian bayar 25.000.
tidak jadi masalah. Iya. Bagaimana dengan seni yang kalian nikmati gitu? Iya, betul. Harus ada nilai yang diberikan. Iya. Oke. Tapi ya nggak bisa disalahkan juga gitu, memang seperti itu. Dan alhamdulillahnya juga itu suatu hal yang baru buat saya juga kan di sini, kayak ternyata di sini mungkin lebih tinggi gitu nilai esensi. Oke. Cara kita untuk menghormati sebuah seni itu bukan lewat uang, Oke. tapi lewat Wah. Tapi kan ini kan tidak bikin kenyang. Iya kan? iya, kita kan nggak bisa makan puisi setiap hari. Oke, tapi bagaimana apa sebenarnya misimu untuk datang ke sini lalu kemudian membantu teman-teman? Pasti kau punya misi terselubung. Pasti. Tapi misi baik, ya kan? Kenapa saya di Palakatoda? Karena saya melihat pertama Palakatoda itu kan memproduksi alat-alat musik gitu. Oke. Seperti Kakula. Oke, dia unggul 1 poin Iya, daripada unggul. sanggar seni lain. Betul. Oke. Menjadi bengkel gitu. Menjadi kayak, berarti udah ada pendapatannya gitu. Harusnya. Oke. Tapi yang saya lihat ini kan ya tidak mungkin yang bekerja itu semuanya gitu kan. Pasti Oke. ada segelintir orang saja. Dan saya lihat ini para seniman-seniman yang misalnya kayak baru lulus sekolah atau ada anak muda yang kayak benar-benar nganggur gitu, tapi dia pengen ngamen. Kadang-kadang orang yang gitu, ayo gak usah ngamen, kita masuk saja. Insya Allah kalau misalnya kita ada pertunjukan kita bisa bayar kau. Yang penting kau berkarya saja di situ. Tapi kan tidak tiap hari. Nah, Kalau tidak ngamen tiap hari. Nah, dari situ kita coba, makanya pengen sekali gitu punya tujuan kayak ngajak anak-anak ini tuh sebenarnya kalian tuh punya hak gitu. Sebenarnya sudah ada yang diatur gitu Oke. tentang kesejahteraan para seniman gitu kan. Sudah ada juga kemarin saya sempat ikut workshopnya dari salah Kementerian. satu, iya bukan dari dewan, dari anggota dewan juga. Oh iya. Heeh. Oh, sospernya ya? Pak siapa? Pak Hidayat Pakamundi lah. Iya. Itu kanda saya juga itu. Dada dulu. Halo kanda. Iya, oke. Kemarin kita ngomongin loh. Iya. Anda jangan bantu bantu sarapannya. Lanjut. Di situ jelaskan lah tentang kesejahteraan para pelaku seni gitu. Oke. Pekerja seni dan seniman gitu. Dan ternyata memang ada gitu sebenarnya. Oke, ada jaminan dari daerah. Ada jaminan dari pemerintah. Iya, tapi kan harus ada. Betul sekali. Iya, harus ada legalitas. Iya, harus ada legalis, ada administrasi yang harus dipenuhi. Iya, betul sekali. Oke, sejauh ini Sanggar Seni Palakatoda sejauh mana sudah administrasinya? Apakah sudah diakui oleh daerah, negara dengan misalnya mendaftarkan Sanggar Seni ini di Kesbangpol mungkin atau di mana lembaga yang terkait? Untuk saat ini hanya IMKM, Apa itu? industrinya, Oke. alat musiknya. Tapi Tapi Sanggar Seninya belum. ini kita lagi masukkan. Iya. Tapi seharusnya kan ini yang jauh. Iya. Oke, kita supaya orang bicara ini, nanti kita sambung itu. Sanggar Seni Palakatoda akan milad 1 dekade atau 10 tahun. Akan ada kegiatan. Kegiatan apa itu? Ketua panitia izin siap Kegiatan. perintah. Temanya. Temanya itu Tidak usah dulu temanya, kegiatannya dulu. kegiatan Kegiatan apa? itu tentang opera Opera. Oke. Diadakan di mana? di gedung JCC. Oke. Dengan tema? Nah kan begitu kan? Harus begitu. Memori eksistensi cipta. Oh, memori. Eksistensi cipta. Jelaskan dulu, jangan dulu tepuk tangan. Karena saya takutnya tidak tahu. Memori eksistensi cipta. Kenapa ambil tema itu? Itu masuk dalam artinya itu tema itu memori mengingat masa lalu tentang Palakatoda ini bagaimana. Wow, oke. Karena sempat vakum Iya. Berapa tahun? Sorry, ini bukan vakum sih, cuman kayak lebih ke fokus ke pembuatan musik. Alasan. Kalau Berapa tahun? Fokus ke pembuatan alat musik yang tidak vakum itu. Berapa? 3 tahun, oke. Bayangin bikin alat musik 3 tahun. Tapi karena tetap ketika ada undangan, sangat-sangat Tetap, iya. Tapi kurang undangan. Lanjut. Dia jelaskan tadi memori si cipta. eksistensi cipta. Kalau tentang eksistensi cipta itu kita bermanfaat untuk bagi masyarakat setempat situ. Oke, eksis di tempat-tempatnya. Iya, Oke. Terus Kalau cipta kita ingin melihatkan kepada semua orang tentang karya-karya ciptanya kita yang sudah selama ini dibuat. Wah, keren. Itu baru tepuk tangan. Kayaknya ada yang kurang. Nah, terus kegiatan-kegiatan itu apa yang teman-teman janjikan berbeda dari kegiatan milad Sanggar Seni lain? Karena mohon maaf ini Sanggar Seni, bukan saya bela Sanggar Seni Soragi ini. Kebetulan waktu miladnya 2 dekade ya. Saya diundang. Jadi keren sekali saya lihat. Apa yang bikin beda? Apa yang bikin menarik?
Mohon maaf Jan, kita tidak berfoto. Kenapa Anda sini? Lanjut. Yang bikin berbeda itu tentang dia punya penampilan saja. Ini tentang opera. Oke. Mungkin begini, karena penonton Sarabat Channel kan tidak paham opera. Mungkin dijelaskan juga opera apa ini. Karena yang orang tahu opera kan cuma opera Van Java ini. Mohon maaf. Lanjut, opera itu apa? Itu Penampilan seperti apa? penampilan seperti teater, Oke. musik dengan monolog. Itu Dipadu jadi satu. dipadu jadi Dibantu bicara dia. Dibantu. Jadi Ini membunuh teman ini sebenarnya. dia itu tipikal memang kayak kalau misalnya lagi bicara berdua nih langsung gitu. Iya, iya. Begini teman-teman. Sebelum kita lanjut, kita paham keterbatasan teman-teman ada di depan kamera, lalu kemudian dilihat banyak orang. Tidak usah khawatir. Apa yang teman-teman bilang itu tidak salahnya. Hanya saja terbata-bata. Tidak masalah. Tidak masalah. Lanjut. Memang jahat ya. Pasti mau minta bantuan kan? Lanjut. Oke, saya lanjut deh. Ya, lanjut. Jadi gini, ini mungkin yang membedakan sebenarnya tidak ada yang beda gitu, hanya sedikit tambah-tambahan saja. Yang pertama itu sebenarnya acara yang kita buat di Milad itu bukan hanya sekedar penampilan, tapi saya itu pengen sekali gitu mengadakan sebuah diskusi dari para sanggar-sanggar atau seniman atau umum gitu yang kita undang gitu. Lebih ke situ sih. Jadi penampilan atau itu ya hanya sekedar entertain saja, hanya sebuah pemanis lah. Oke. Terus ada gestarnya juga kayak dulu kayak orang-orang yang lain. Kemungkinan sih ada gestarnya. Oke. Ini panas kumnya. Ada gestarnya. Oke. Tapi masih belum. Tapi begini kita ulik sedikit ini untuk kegiatan di dalam ini karena katanya nanti tidak akan terlalu banyak penampilan. Kan kita pernah diskusi kan? Betul sekali. Makanya ya Han tadi perkenalan, baru pernah kan? Tidak akan terlalu banyak penampilan, lebih fokus kepada diskusi-diskusi yang kemudian ajang silaturahmi sesama sanggar seni. Itu yang membedakan. Iya, mungkin bisa bilang beda ya. Bukan beda, tapi ditambahkan. Oh, ditambahkan. Oke. Itu saja. Tapi kau tidak takut acara itu akan membosankan? Mohon maaf ini. Diskusi-diskusi malas orang. Yang bikin orang datang itu sebenarnya untuk menikmati penampilan, bukan kemudian diajak berdiskusi. Nah, mungkin awalnya kita pancing mereka untuk menikmati penampilan gitu. Yang tadi saya bilang bahwa yaitu konsepnya hanya pertunjukan tunggal sebenarnya gitu. Ya, Cuma itu. kita juga tetap adakan panggung ekspresi di mana para tamu undangan yang mau ingin tampil ya bisa di panggung itu gitu. Jadi kita tidak benar-benar kayak pertunjukan tunggal, jadi tidak ada yang main. Tidak, tapi tetap ada yang itu tepatnya gitu. Oke. Jadi mungkin di pertunjukan tunggal di opera ini kan kita tampilkan seperti monolog, terus ada teaternya, ada Menolak berarti ketua umum dong. ya salah satunya ada dia juga. Oke. Terus ada musik tarinya dan ini lebih ke drama musikal sih. Drama musikal. Saya suka itu. Ada wayangnya juga, pertunjukan wayangnya, Kan wayang bukan. tapi lebih wayang gambar. Oh, tidak haram kalau dari kita. Wah. Enggak, maksudnya wayang ini kan lebih ke Jawa ya. Tidak sih. Oh, ada juga kailinya. Saya lebih bagaimana kalau misalnya kita padukan lah. Oke. Seperti contohnya kayak dengan kita main wayang tapi dengan lalove. Oke. Soalnya begini, mohon maaf. Yang selama ini saya tahu, teman-teman boleh bantu jawab ya, jangan dia terus ya. Yang selama ini saya tahu adalah kalau pertunjukan sanggar seni itu khas dengan lagu-lagu kaili. Terus wayang itu kan agak jauh sudah dari kita. Itu kan Pulau Jawa punya sebenarnya. Kita bisa menampilkan yang lain. Kenapa pilih wayang? Karena ada memang itu. Oke. Kita tambahkan. Oke. Itu yang bikin beda ya. Oke. Terus sebenarnya begini, karena saya agak kesulitan bertanya karena dua orang ini mungkin AFK. jangan. Tidak begini. Kita pahami teman-teman juga mungkin karena panas lalu dilihat oleh teman-teman lain, tapi teman-teman juga harus mengekspresikan dan mengeluarkan kata-kata sehingga sanggar seni dianggap betul-betul ada. Yang kita dikira baharat ini. Nanti begini, nanti teman-teman kalau teman-teman tidak percaya, ini sebenarnya kita sudah atur. Saya bilang saja ini. Jadi sebelum pembukaan nanti kita podcast ini, teman-teman sudah mulai tampil tadi, ya kan? Jadi sebentar setelah penutupan podcast, teman-teman tampil lagi. Oke. Kita kembali ke tadi. Kenapa pilih JCC? JCC itu kan ruang tertutup. JCC ruang tertutup yang kemudian masyarakat yang datang itu atau warga yang menikmati itu adalah orang-orang yang terpilih atau diundang. Kenapa tidak bikin di tempat yang lebih terbuka lalu kemudian contoh misalnya, ini yang maaf ini yang agak menurut saya agak keliru teman-teman. Mungkin keliru atau saya yang terlalu mau gitu. Saya maunya teman-teman sanggar seni itu berkegiatan itu bukan di tempat-tempat di ruang-ruang tertutup.
bila perlu di dalam mall, di apa namanya itu? Ya di area Auditoriumnya mall itu. Supaya kelihatan, biar orang yang tidak suka sanggar seni lihat sedikit apa itu, nonton, penasaran. Kenapa pilih JCC? Jangan kamu jawab. Ketua panitia pasti punya alasan. Ini terlalu ini soalnya karena ini saya mengusulkan. Boleh? Silakan. Oke. Jadi kenapa Ketua panitia boleh pindah sini. Jadi kenapa saya pilih JCC yang pertama? Tapi teman-teman bantu jawab ya, bantu jawab ya. Maaf, saya tenang. Kasihan lagi surga dari anak-anak. Oke. Yang pertama itu alasan saya yang pertama karena JCC itu kan berbentuk panggung yang lumayan apa ya, bagus lah kalau bisa kalau kita bilang itu bagus. Tujuan yang paling pertama itu adalah saya ingin membangkitkan jiwa-jiwa dari para penampil ini loh, dari talent-talent yang akan tampil gitu. Bagaimana mereka itu tampilnya seutuhnya di panggung gitu, dan kalian ditonton dari ya menjadi benar-benar pelaku seni lah. Eksklusif ya? Iya, benar-benar eksklusif. Oke. Gitu. Dan untuk tadi dibilang tertutup segala macam, sebenarnya kita tuh udah buat undangan gitu. Misalnya kenapa itu tadi undangan, berarti yang lain yang tidak diundang bisa datang. Sebenarnya bisa. Oke. Dan kita itu menyediakan seperti bis sorry, untuk sama saja bus. Ya, sama Iya. bis. Oto. Orang yang mau Oto besar. itu kita jemput, kita bikin antar jemput. Yang mau ke sana? Iya, betul. Tuh, berarti Sahabat Channel nanti dijemput dong. Mungkin bisa. Luar biasa. Harusnya ada lagi satu kali. Ya, saya oke. Oke. Tapi kita lebih khususkan kepada para masyarakat di Toda, begitu. Di Miangas. Seperti orang tua. Oke. Dari warga sekitar yang ingin nonton tapi mereka tidak punya kendaraan atau apa gitu. Yang penting, ayo kita sediakan jemputan. Ya, support anak-anak di Toda. Gitu kan? Iya, betul sekali. Oke. Tapi yang paling penting sih itu, saya ingin membangkitkan jiwa-jiwa mereka ini. Ya sudah, kalian main di atas panggung. Oke. Tambahkan sedikit. Dua orang ini. Tentang coba, ayolah. Kenapa harus di JCC? Untung kau cantik Le. lanjut. Fitri. Acara-acara kan. Kampus ini juga kan tempatnya acara. Maksudnya? Gitu. Kayak gimana ya? Tunggu, kenapa Anda kayak bingung apa? Tidak ada urusan. Oh iya, lanjut. JCC itu tempatnya berkegiatan. Oke. Kegiatan. Terus juga tempatnya mendukung sekali, kayak luasnya begitu. Oke, luasnya sesuai keinginan. Oke. Begitu? Kalau untuk JCC tempatnya cocok untuk tempat opera. Oh, yang sesuai Pementasan konsep yang opera. teman-teman atur. Tapi gini, itu kan membutuhkan banyak biaya. Artinya JCC ini kan tidak murah. Saya tidak tahu kalau sekarang ya, kita harus terbuka saja. JCC itu kan AC-nya disewa, panggungnya disewa, kursinya disewa. Kan itu cuma gedung toh itu, ya kan? Bagaimana teman-teman mensiasati itu? Karena teman-teman sudah harus siap dengan anggaran yang harus keluar banyak ini. Sedangkan belum tentu ada pengembalian. Makanya kita buat eksklusif. Oke. Di sana gitu. Jadi orang-orang yang datang itu mereka itu bisa menikmati apa yang kita suguhkan dengan apa ya? Dengan mungkin kita memberikan kenyamanan dan tempat yang jadi mereka itu dapat esensinya lah. Oke. Seperti contohnya kita ambil contoh yang agak di luar konteks lah. Kita nonton bioskop gitu. Ini kan kita juga nggak bayar, free regis. Mereka masuk ya silakan gitu. Oke. Kan kalau bioskop kan 25, kau duduk di sofa. 25, 45? 45 ya? Oh, Iya. kurang tahu saya sekarang. Kurang update ya. Oh, tahun 2017 terakhir. Waduh, oke lanjut. Ya begitulah. Oke. Mereka dapat kenyamanan, mereka menonton dan begitu. Oke. Teman-teman tambahkan? Tidak. Sudah itu saja kayaknya. Tapi gini, persiapan menuju 1 dekade itu tanggal berapa? Tanggal 12 Juli. Tanggal 12. Ini kan tanggal berapa sudah? 26, 27. Ya, persiapannya sudah berapa persen? Ini harusnya panitia sih yang jawab. Mohon maaf ini. Bukan saya potong kami bicara, harusnya panitia lebih aktif. Ketua panitia izin, siap. Siap salah. Kalau proses mungkin itu 50%. 50%. Oke, kekurangannya di mana? Tinggal di budget saja. Iya, maksudnya tapi kan teman-teman harus terima karena keputusan bersama adalah JCC. Iya kan? Oke. Sebenarnya sih bukan seperti yang dia bilang, kalau saya sih 60% lah. Oh, banteng. Karena
Kenapa saya bilang 60% kalau dari 10% sudah kami ambil untuk fee. Bercanda, jamar ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena mungkin fullnya itu ke talent dulu. Kalau untuk persiapan di luar dari itu mungkin hanya 25% lah. Oke. Belum semuanya. Oke, tapi teman-teman harus menerima itu. Oke, kita bicara soal Sanggar Seni Palakatoda. Soalnya dia sudah catat-catat tadi. Saya khawatir kalau tidak tanya. Tidak. Tidak apa-apa. Itu kan Sanggar Seni Palakatoda, nanti bisa ditampilkan anunya lah ya. Dia punya ada gambar tangannya. Iya, ada. Ada gambar tangan. Maksudnya apa ya? Stop narkoba atau bagaimana? Itu kan BNN punya begini. Kalau gambar tangan itu menandakan sholat 5 waktu lah. Wah, ada religius yang luar biasa. Pukul lagi. Sholat 5 waktu, oke. Mohon maaf, sholat isya. belum sempat. Lanjut. Kalau garis-garisnya itu menandakan zikir lah. Wah, religius sekali nih. Ini Sanggar Seni religius ini. Betul. Terus lanjut. Karena ada warna hijau. Ya apa panjang tadi saya lihat. Makanya kau harus Itu jawab. catatan Diksar kemarin. Lanjut. Terus ada hijau untuk alam semesta, itu bumi. Itu Oke, warna hijau. Oke. Untuk putih itu lambangnya kesucian. Oh, ada putihnya juga. Iya. Oke. Itu saja. Ada Lagi, silakan. Supaya teman-teman bisa tahu apa ini. Maksudnya tidak mungkin teman-teman langsung begini saja. Bagaimana kalau kita begini semua? Baru itu artinya Sanggar Seni Palakatoda. Kan harus ada filosofinya kan? Iya, betul. Meskipun tadi sebelum direkam sudah beliau bilang tidak semua harus ada filosofinya. Iya. Lanjut. Terus di samping kenapa berbentuk lingkaran, karena silaturahmi itu tidak pernah putus. Wah. Tidak usah. Tepuk tangan saja. Boleh tepuk tangan. Oh, ternyata ada contekan memang kurang aja. Ada contekan dan. Oke, bentuk lingkaran warnanya merah itu. Iya. Kenapa? Oke, yang merah itu lambangnya keberanian. Oke, jadi lingkar itu adalah silaturahmi yang tidak pernah putus dan berani bersilaturahmi. Karena merah kan. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan. Hanya saja teman-teman tidak kooperatif ini kalau istilahnya. Jadi kita bicara soal kegiatan-kegiatan itu. Kegiatan-kegiatan itu akan berlangsung berapa hari? Itu mungkin 1 hari saja. Wah, rugi tuh satu hari. Dari jam berapa sampai jam berapa? Itu dari jam 2 sampai jam 9 malam. Jam 2 siang sampai jam 9 malam. Oke. Ini kita Sampai jam 11. Oh, 11. ketua panitia. Saya manis kamu coba lihat. Jangan aku bikin ketua panitia. Saya ketua panitia. Kenapa kami mau jadi ketua panitia? Kan repot itu ketua panitia. Kami harus bertanggung jawab atas kegiatan itu, Pak. Kalau di sana itu tinggal main bilang-bilang saya ditunjuk. Maksudnya? Kok cuma mau suruh-suruh orang? Tidak. Dari pembina-pembina tinggal tunjuk siapa mau jadi ketua panitia, harus siap. Oke. Jadi siap pemerintahan. perintah. Iya. Oke. Dan kenapa kami ACC dia jadi ketua panitia? Itu sih pilihannya dari pembina-pembina. Iya, sebenarnya kok mau. Jadi kalau dari saya sih sebenarnya tuh kayak di samping kita melatih dia untuk memiliki jiwa kepemimpinan gitu. Terus juga dengan caranya dia untuk mengayomi anak-anak gitu. Itu bisa terlihat gitu. Karena teman-teman semua kan ngelihatnya ke dia. Betul. Saya begini. Melihat ketua panitia ini, mohon maaf ini, teman-teman yang menonton ini nanti, jangan menganggap ketua panitia ini tidak cerdas. Saya harus klarifikasi. Karena ada orang yang memang sifatnya adalah eksekutor, bukan pembicaraan. Iya, betul sekali. Jadi bisa jadi dia di sini memang diam-diam lalu kemudian terbata-bata dalam menjelaskan. Tapi dia ini luar biasa pasti. Karena tidak mungkin acara sebesar milad 1 dekade dipercayakan kepada beliau. Pasti ada alasan-alasan khusus. Karena saya punya alasan juga begitu. Iya. Hebatnya dia ini memiliki saya seperti ini. Wah, makanya dia minum terus ini. Nah, langsung dia rasa ini. Tapi begini, supaya ini supaya Mudin besar sih gitu kepalanya. Sebenarnya kan ada sosok Mudin di balik teman-teman ini. Siapa Raja Litu? Dia itu adalah mungkin makhluk surga. Belum tentu masuk surga dia loh. Dia kan makhluk surga.
Iya. Kan sebelumnya kita semua di surga. Iya, betul. Jadi Iya. dia makhluk surga yang turun ke bumi sebenarnya. Iya, betul. Imigran dari surga. Imigran. Iya, oke. Cuman tidak gelap. Iya, betul. Cuman Ya. disembunyikan dalam gelap-gelap lalu kan. lanjut. Iya, dia itu mungkin salah satu orang yang bisa untuk menggerakkan anak-anak lah. Oke. Seperti bapak kita juga lah ibaratnya, kayak yang tadi saya bilang mengayomi juga anak-anak. Oke. Jadi lebih memberikan jalan, Oke. dan dia tuh jarang sekali untuk ingin terlihat di depan lah. Iya, Itu dia main belakang, iya. main Dia memang belakang. urusan belakang. Iya, tapi dia tidak main belakang. Maksudnya dia Main di belakang. Iya, main di belakang. Kalau sosok Mudin di mata ingat supaya ini lagi namanya bacalek dia bisa naik. Kalau di mata ketua panitia sosok seorang ketua Mudin ini, dia ketua saya juga diperiksa soalnya. Kita sama-sama diperiksa. Kita juga bisa. Iya, sama kita. Satu grup berarti kita. Karena dia pernah rapat tidak mau tahu. Lanjut. Kalau Mudin itu seorang penasehat yang sangat bagus di Palakatoda. Oke. Contoh nasihatnya yang udah kenal lagi dia. Apalagi sama jauh ini. Contoh nasihat yang pernah dia kasih yang bikin kau mungkin bisa bertahan selama 3 tahun tanpa pendapatan yang pasti. Itu terus belajar, bukan semua. Dia apa sih tidak tahu. Serius. Lanjut. Teruslah belajar sampai kamu mendapatkannya. Dan ada kata-kata Om Udin yang sangat tanu di hatiku. Ya, siapa tahu bisa jadi siapa tahu kan? Coba. Bermimpilah setinggi langit sampai kau jatuh di antara bintang-bintangnya. Coba. Di ketua panitia, ketua umum juga pasti kenal seorang sosok Mudin ini. Ini besok ini pasti cari Mudin siapa? Jadi bagaimana sosok Mudin di mata ketua panitia? Ketua umum. Kakak Mudin itu seorang kakak sekaligus pembina yang sangat mengayomi kita adik-adiknya dan Oke. terus dia juga orang yang antusias ketika kita ada acara, dia selalu kasih semangat, kasih support supaya kita bisa lebih semangat dari sebelumnya dan Iya, oke. Luar biasa, tepuk tangan untuk Mudin. Kalau beliau, kau punya tanggapan sendiri untuk Mudin? Punya. Silakan. Terlepas dari dia mengayomi atau apa, Kamudin itu sosok pemikir lah. Dia itu yang banyak sekali konsep-konsep di otaknya dia tuh yang memang out of the box lah kalau misalnya kita bilang kan. Karena jujur sempat saya berunding juga dengan beliau. Jadi setelah acara ini, contoh dari yang saya bilang out of the box itu ya, dia itu ingin sekali gitu mengadakan pameran kesenian itu dengan tema Tour Celebes. Oke. Jadi kan seperti kayak kayaknya di kota ini kita masih belum nemu gitu sama-sama yang kayak kita tampilkan misalnya opera atau Oke. teater gitu yang Tapi kita tour kita tuh seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi, begitu? Atau Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat? Celebes. Berarti, keren. Insya Allah. Tidak ada yang tidak bisa. Tidak ada yang tidak bisa kecuali kan orang mati. Iya. Kalau itu bisa. Nggak bisa. Iya. Kan Anda bukan nabi. Besok daftar lah. Wah, nabi gadungan. Oke. Cuma waktu itu udah penuh. Oh iya. Saya sebenarnya bingung apa ini. Maksudnya kemana ini lari? Saya takut juga ini persoalan nabi ini persoalannya. Oke. Oke. Terus teman-teman selama berkegiatan selama perjalanan menuju 1 dekade ini, apa kesulitan-kesulitannya selama ini yang teman-teman hadapi? Ini bisa dibuka di sini. Siapa tahu ada teman-teman yang murah hati, lalu kemudian ringan tangan. Bukan dalam artian batampeleng, bukan. Maksudnya punya rezeki lebih, lalu kemudian bisa membantu teman-teman, memperhatikan teman-teman. Apa? Kasih keluar kesamu, saudara. Kalau di setiap acara yang kita buat itu, kalau dana kurang pasti selalu ada bantuan dari Kakak Adam. Luar biasa, Kakak Adam ini. Bukan Kakak Adam. Dia bilang Kakak Adam. Pembina kita. Oke. Berarti dia selalu memperhatikan nih. Makanya teman-teman tidak khawatir JCC. Adam lagi di pandasan aja ya. Luar biasa. Teman-teman sudah soan dengan pemerintah provinsi atau pemerintah kota untuk kegiatan acara ini?
Sudah? Sudah Di pemerintah kota atau provinsi? di kota. Oke, bagaimana? Tidak, bagaimana respon pemerintah kota? Itu tinggal ditunggu lagi info selanjutnya. Masih Oke. tunggu info. Jadi langsung menghadap ke wali kota atau dinas pariwisata atau bantu. Oke, jadi gini. Kita itu sudah sounding mereka semua gitu. Oke, provinsi Nah, juga sudah. sepertinya sudah. Karena itu dibantu dengan Kamudin lagi gitu, Oke, dibantu iya. dengan Iya, termasuk kamu orang ada di sini. Dibantu siapa? Jadi Dibantu siapa? dibantu Kamudin. Iya. lanjut. Ya jadi mungkin kalau urusan ke sana nanti bisa langsung diinfokan ke kita gitu. Oke. Jadi kita tinggal tunggu terima lah. Karena kalau untuk dari kita semua ini rata-rata para kan nyambung bang. Jadi talent dan panitia ini kita satu. Sama, iya. Dia panitia juga, dia juga talent. Dan bagi khusus para talent kita itu kejar sponsor yang lebih ke brand-brand yang ada di sini lah. Oke. Terus kalau untuk dari mereka itu tanggapannya sebenarnya angin segar lah untuk kita lah. Mudah-mudahan Angin, ada. ya, angin yang Oke. benar-benar segar lah. Kan Oke. angin tidak kelihatan, Iya. tapi segar. Wah. Tapi kita doakan Iya, semoga doakan. Dan alhamdulillah kayak kemarin kita sempat sounding ke Pak Hidayat, Pak Hidayat mana? Pak itu wali kota kita tahun 2000. Oh, iya, Kades Saraba. Itu papanya Buyung ya? Di Cinta Segitiga ya? Oke. Dan kita juga sudah dapat konfirmasi dari Pak Iwan Lapata juga gitu. Wah, Karena Gubernur Sulteng ya? Bupati Sigi ya? Sorry. Bupati Sigi ya? Lanjut. Lanjut. Ya dari mereka, alhamdulillah ya mereka masih kita bantuan. Oke, alhamdulillah. Oke, terus ini panitia lagi nih, harapannya panitia dalam kegiatan nanti ini. Semoga apa gitu ya? Siapa duluan? Terserah. Saya cuma malas banget. Terakhir dijawab lagi. Saya duluan. Bicara kalau mau bicara kita. Mudah-mudahan kedepannya lebih semangat lagi menjalani acara dan lebih maju itu saja. Iya. Kalau harapan kepala Katoda? Harapan untuk Kepala Katoda terus berkarya, jangan berhenti. Jangan pernah. Oke, kalau dari ketua? Kalau saya sendiri harapan untuk Kepala Katoda itu selalu berkarya, selalu support satu sama lain, Oke. berkarya sama-sama supaya bisa Besar sama-sama. ya besar sama-sama. Amin. Terus juga ya buat teman-teman yang masih keras kepala dan dikasih tahu. Wah, itu apa itu? Ini kan ketua umum loh. Maklumat ini loh. Iya. Ini peringatan untuk panitia-panitia. Iya kan? Iya, betul. Coba. Untuk teman-teman yang masih keras kepala dikasih tahu atau yang sering bermasalah di luar lah, tolong kita kalau selesaikan sesuatu bicara bye-bye lah. Oke. Gitu saja. Mantap sekali. Luar biasa. Kalau untuk saya, yang pertama saya ingin menambahkan bahwa di acara Milad 1 Dekade ini kita tidak sendiri, tidak hanya Sanggar Kepala Katoda, Oke. tapi kita juga bekerja sama dengan Sanggar Seni Povinaya Povina ya. dan Sanggar Seni Pitung Kota. Pitung Kota. Jadi sebenarnya di acara ini kita ini P3K, Kepala Katoda, Povinaya, Pitung Kota, Kreasi. Wah, luar biasa. Tepuk tangan lagi. Tak. Supaya seru nih acara ini dulu. Sudah belum aja. Lanjut. Jadi harapan saya untuk acara ini karena kita semua bersama, karena kita berkolaborasi, semoga di acara-acara selanjutnya dari kita para Katoda, Povinaya dan Pitung Kota bisa lebih menggait teman-teman lagi lah, Amin, para amin. seniman-seniman di sanggar-sanggar lain. Amin. Karena yang saya lihat kan banyak sekali perpecahan. Ya, saya sepakat. Ya, gitulah. Saya sepakat. Idealisnya ke sini, idealisnya ke sini. Itu sanggar seni sepakat. Jadi begini, saya tambahkan sedikit. Jadi teman-teman sanggar seni, teman-teman ini kecil. Jadi kalau teman-teman terpecah, sudah kecil terpecah lagi. Mau apa kamu orang? Iya kan? Jadi kamu orang kecil-kecil ini bersatulah sehingga sama-sama besar dan saling membesarkan.
Itu maklumat dari owner Saraba Channel. Jadi ibarat kita ini adalah layaknya debu kosmik di angkasa lah. Wah. Kita hanya debu. Oke. Untuk bisa menjadi kosmik ya kita harus bersama. Wow. Luar biasa. Dan angkasa ini adalah kota ini. Oke, keren. Jadi ya punya niatan memang ingin, ayolah kita bersama lah. Oke. Satu lah. Karena memang banyak sekali kan masalah-masalah kemarin gitu dengan Siap. sangat-sangat lain segala macam. Mungkin selesai sampai di sana gitu, sampai di situ dan ayolah sekarang kita bergerak bersama. Keren. Ibarat dari satu menit ini, Pala Katoda berhasil dengan Povinaya dan Pitung Kota, mungkin harapan selanjutnya mungkin bisa 5 atau 10 sanggar gitu akan. Iya, bahkan semua sanggar di Palu ini bisa bekerja sama dalam hal memajukan sanggar seni, karena menurut saya sanggar seni masih di daerah yang sunyi-sunyi. Kayak saya pun hanya menonton sanggar seni penampilan yang itu adalah sanggar seni adalah ketika pembukaan Rakernas, Rakornas, rapat koordinat, Rakerda dan lain-lain yang begitu. Saya musdak ya, begitu pasti ada pelantikan, tapi tidak pernah ada saya lihat secara full di branding ini adalah acara sanggar seni. Lebih banyak menempel ke kegiatan, bukan tidak ada, tapi kurang. Lebih banyak sanggar seni menempel ke acara-acara orang lain. Saya apresiasi teman-teman sudah mau bikin kegiatan 1 dekade. Saya kira itu bentuk kepedulian teman-teman terhadap sanggar seni. Dan ini saya kasih pembatin saya. Jadi begini, kenapa teman-teman memilih Saraba Channel untuk mempromosikan kegiatan teman-teman dan mempromosikan sanggar seni Pala Katoda di sini. Sedangkan saya dan teman-teman lain tidak pernah menjamin ada banyak viewers yang akan menonton teman-teman. Saya kasih pembatin ini. Mulai dari siapa? Ini silakan. Tidak, dia orang luar harusnya yang kuasai teknik kamu, tapi biar kita berikan dulu dia baru Sini borsa terakhir. oh oke. Karena yang pertama kenapa kita pilih Saraba Channel ya dimulai dari kata Saraba saja kan itu sudah menggambarkan minuman dari kota ini gitu kan. Tidak, saya bilang Itu kayak enak, itu ada susunya. Iya, Saraba kan kalau ada jadi susunya kan juga. Oh iya, ada kan Saraba yang tidak pakai susu? Oh iya. Ada. Oh iya, sudah lupakan susu lah. Lupakan soal susu. Karena mau dibilang kita tidak ada yang lihat atau apa, tapi saya itu percaya dengan usaha karena saya melihat Saraba Channel kan diceritakan sama Kamu Din tuh. Mereka ini dari benar-benar biasa saya sampai jadi seperti ini Kan gitu. lebay juga mungkin gitu. Dari sisi Dan juga ditambah lagi dengan lihatlah Saraba. Mereka itu dimulai dari sesuatu yang tidak ada, zero to hero lah. Wah. Ibaratnya mungkin ini masih dalam proses ya kan. Iya. Dan- Kalau hero belum. Iya. Masih tunya. Iya, itu betul. Masih dalam prosesnya. Dan karena saya melihat YouTube gitu, ngeliat Saraba kayak asik juga nih podcast gitu. Bisa ya kayak para pejabat-pejabat gitu, Pasti. orang-orang yang punya berbicaranya dengan fasih gitu. Iya. Kok singgung berdua ya? Kurang ajar. Keren lah. Banyak sekali yang saya lihat, ilmu yang saya dapat gitu, bukan hanya tentang politik tapi tentang kehidupan selama saya nonton YouTube dari Saraba Channel. Terima gitu kan. kasih, Iya, terima kasih. Keren sekali. Arigato. Terus kayak itu cinta berhadapan dengan rutin saja menjadi lemah. Wah, itu Kan karya bisa- Brigade sih. Oh iya, sama ini kehilangan respect adalah kerugian besar. Wah. Dari sini kan saya sudah bisa belajar, gila ternyata Saraba Channel yang mungkin kan waktu Nah, saya kalau ini datang bukan ke Saraba YouTube, Channel saya. iya, tidak saya lihat gitu kan di frame. Cuman ketika saya datang sini kayak gila ternyata ada banyak sekali gitu. Kayak pemikiran liar yang ternyata bisa menjadi hal yang estetik. Kasih. Nah, gitu lah. Sudah stop. Jangan kutin terus saya. Silakan cakep. Gimana? Terus saya bagaimana ini? Kalau dari saya satu kata saja, keren. Wow. Kasih. Seperti dulu. Tidak ada waktu pikirin. Saya mau ke kampus ini. Mau antar dispenser dan lain-lain. Cuma sudah. Untuk Saraba Apa ya? Apa pertanyaan? Tidak. Mohon maaf ini. Ini sudah lama sekali. Tapi saya mau tanya. Apa pertanyaan? tenda-tenda Saraba kan. Kenapa memilih Saraba untuk mempromosikan kegiatan ini? Mungkin karena Saraba Channel yang naik di Kota Palu sini. Kasar betul ya. Saya boleh tambahkan nggak? Betul.
Karena penonton Saraba itu orang-orang yang cerdas. Wow. Kasih lagi. Apa? Macam lebih banyak daripada tepuk tangan sekarang. Jadi ya terima kasih nih sudah hadir di Saraba Channel. Meskipun harus saya paksa batende dan tidak dapat juga tendenya karena tadi sudah saya stake kasar sekali tendenya, tapi saya beruntung bisa ketemu dengan teman-teman. Satu sebelum kita tutup, sebenarnya seni menurut teman-teman itu apa? Dari ujung lagi. Kok terakhir lagi? Oke. Karena menurut saya seni yang paling indah itu adalah ketika Tuhan menciptakan dia hadir di muka bumi. Saya harus cedek jeduk loh. Ini kerjaan berdiri, mohon maaf. Lanjut. Kalau seni, ini kan kita sudah mau menuju akhir ya. Iya. Mungkin saya bisa akhiri bahwa seni itu adalah Tuhan. Karena seni pada dasarnya itu adalah sebuah estetika, keindahan. Dan keindahan itu puncak tertingginya ada di sana. Oke. Karena Tuhan adalah maha berkesenian. Wah. Saya kasih terakhir kau, supaya kau berpikir. Atau kau sudah? Dia belum. Iya, dia belum. Iya, dia dulu lah berarti. Dia paling ngakre. Dan lanjut. Seni. Menurut saya seni itu Ketika Tuhan melahirkan saya juga. Tahu-tahu kan sama kan. seni itu tempatnya orang-orang berekspresi, berkarya, terus tempatnya orang berkeluarga di situ. Oke. Keren. Meskipun tidak lebih keren dari dia. Lanjut. Bapak. Lagi. Tunggu, kau ini habis dari Tapangan tidak? Saya kemarin itu udah datang. Lanjut. Cuma sedikit saya punya. Iya, tiap rumahnya nih, suruh mau habis ini. Oke. Seni itu indah. Oke, tepuk tangan. Jadi teman-teman, untuk memperbaiki nama ketua umum dan ketua panitia ini, saya akan tunjukkan bahwa mereka itu ahli di bidang lain, bukan dalam segi public speaking. Habis ini kita akan melihat penampilan dari teman-teman Sanggar Seni Palakatoda dan akan didampingi juga oleh talent Saraba Channel Galang dan Ujang. Tepuk tangan. Tetapi Saraba Channel Saraba dong. Wah, mantap.